Tony RM, kuasa hukum Peggy Setiawan membuat pernyataan mengejutkan jelang sidang pra-peradilan pada tanggal 1 Juli tahun 2024 mendatang. Tony RM terus berupaya membuktikan jika Peggy Setiawan yang berprofesi sebagai kuli bangunan tak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Dia pun dengan tegas mempertanyakan terkait sosok Peggy Setiawan Cianjur. Sebab menurutnya, Peggy Setiawan Cianjur diduga belum diperiksa kepolisian. Melihat hal itu, Tony RM meminta Kompolnas dan Polda Jawa Barat untuk memeriksa Peggy Setiawan Cianjur. Karena Pak Beni dan Pak Kadif Humas mengatakan semua nama Peggy Setiawan sudah diselidiki dan sudah dilakukan penyelidikan, ucapnya. Peggy Setiawan yang di Cianjur sudah pernah diperiksa belum, tambahnya. Tony RM menaruh curiga terhadap sosok Peggy Setiawan Cianjur lantaran berkesinambungan dengan dakwaan pengadilan. Berarti dari situ, ada yang muncul Peggy Setiawan Cianjur, dan ada di YouTube Kang Deddy Mulyadi itu dia ketua Munraker, tuturnya. Dalam dakwaan, motif dalam pembunuhan ini mereka 11 orang lagi minum depan SMPN 11 Cirebon, sambungnya. Lalu Andi DPO mengatakan ada masalah dengan geng XTC, kemudian dia minta bantuan Munraker untuk mencari XTC, jelasnya. Peggy Setiawan ngaku geng motor. Sebelumnya, Peggy Setiawan Cianjur membenarkan jika dia sempat menjadi bagian geng motor Munraker. Pengakuan Peggy Setiawan Cianjur itu terucap saat Deddy Mulyadi berkunjung ke Cianjur, Jawa Barat. Ya, Deddy Mulyadi memang masih mencari titik terang dari kasus Vina Cirebon, agar semua clear dan tak ada pihak yang dirugikan. Pada kesempatan itu, Peggy Setiawan Cianjur tak ragu mengakui jika dia adalah bagian dari Munraker. Pernah menjadi anggota Munraker tahun 2017 di Cianjur, ucapnya. Hanya saja, Peggy Setiawan Cianjur merupakan anggota Munraker yang hanya dibonceng. Sebab Peggy Setiawan Cianjur tak memiliki kendaraan roda 2. Saya masuk Munraker tahun 2017. Tapi pada saat itu tidak punya motor. Saya boncengan, ungkapnya. Peggy Setiawan menegaskan, pada saat itu anak sekolah dilarang untuk masuk geng motor. Tahun 2016 itu saya masih sekolah SMK kelas 3. Waktu itu anak sekolah tidak boleh masuk Munraker, jelasnya. Di sisi lain, penyidik Polda Jabar ternyata punya 5 nama Peggy di daftar pencarian orang, DPO kasus Vina Cirebon. Hal itu membuat Peggy Setiawan merasa diperlakukan tak adil. Sebab dari 5 nama Peggy DPO itu, hanya Peggy yang bekerja sebagai kuli yang dijadikan tersangka. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Muhtar Effendi meyakini kalau kliennya merupakan korban salah bidik oleh penyidik Polda Jabar. Kami mengajukan pra-peradilan karena kami menganggap polisi salah membidik untuk menangkap klien kami. Makanya kita pertanyakan apa dasar hukum polisi menangkap klien kami, kata Muhtar. Selain itu, Muhtar Effendi juga menyinggung pernyataan dari Kompolnas yang diwakili oleh Yusuf Warsin. Menurutnya, saat itu Kompolnas mengatakan ada 5 nama Peggy Setiawan yang jadi sasaran penyidik Polda Jabar. Mengatakan sebetulnya penyidik sudah mengantongi 5 nama Peggy Setiawan, kata dia. Ia pun mempertanyakan kenapa 4 nama Peggy Setiawan lainnya tidak diperlakukan seperti kliennya. Kalau yang 4 tidak mau diperlakukan seperti klien kami, maka perlakukan klien kami seperti yang 4 itu, tidak ditangkap, tidak ditahan, kata dia. Proses panjang. Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Lemkapi, Edi Hasibuan mengatakan, butuh proses panjang untuk penyidik Polda Jabar dalam menetapkan tersangka. Mantan Kabareskrim Susno 2J mengatakan, jika nanti Peggy Setiawan menang di pra-peradilan, maka jangan senang dulu. Kalau menang, yang menggugat Peggy jangan senang dulu karena perkara masih jalan, kata dia. Sebab, jika penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka ditolak karena tidak lengkap alat bukti, nanti tinggal dilengkapi. Namun dalam gugatan pra-peradilan juga berisi tuntutan error in persona, yakni keliru orangnya, sehingga jika nantinya ditolak karena keliru orangnya, maka Peggy harus dibebaskan. Tapi kalau nanti putusannya keliru orangnya, maka Peggy Setiawan, kuli, harus dikeluarkan, Peggy DPO harus dicari, jadi masih jalan. Tapi untuk Peggy yang ini selamat dia, tandasnya.